Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati abdaniha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Kamarul Muhyiddin dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita di dalam majelis ini diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang luas yang halal, diberikan kesehatan kabidan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, serta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun atau dikarang oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fid daril amin. Al-qaulu fi ma'asi qalbi. Masih perkataan daripada musannif tentang maksiat hati. Hati. Jadi yang ngarannya maksiat bukan maksiat zahir, tapi ada juga maksiat batin atau maksiat di dalam hati. I'lam anna sifatil majmumah fi qalbi katsirah wa tariqu tadhhiril qalbi min raja'ilha tawilah wa sabilul ilaji fiha ghamilatun wa qad tarasil kulliyati wa qadin darasal bi kulliyati ilmuhu wa amalu li gablati khalqi an anfusihim wastigalhim bidaqafid dunya wa qad istaqsayna dalika fi kitabil ihya ulumuddin bir rubu'il muhlikat wa rub'il munjiyat. Walakinna nuhajiru kal'an salasan min khaba'isil qalbi hiya ghalibatun ala mutafaqatil asri litaquja kijraka minha fa inna muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahatu li jumlati minal khaba'isi siwaha wa hiya al-hasad wa riya wal ujub. Ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Imam Ghazali menyebutkan banyak. Dan mencucikan hati dari kotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Kada ada berhenti-hentinya. Kalau bang kita mencoba sekali untuk menjauhi daripada maksiat batin sudah ada, tapi terus menerus. Manakala cara mengobatinya pula sangat susah dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Banyak ilmunya harus
dengan ilmu dan amal, dengan mengetahui, dengan mengamalkan ilmu tersebut, untuk membersihkan hati. Karena orang yang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkannya perhiasan dunia. Orang yang menghimpunkan perhiasan dunia, orang lupa kepada Allah, nah biasanya hatinya senantiasa tambah gelap, tambah hirang, kita tambah kotor. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz yang membicarakan muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tentang kebinasaan. Dan pada juz yang membicarakan munjiat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Jadi Imam Ghazali menyebutkan ada beberapa bab di dalam kitab Ihya tentang yang mencelakakan dan tentang beberapa sifat yang bisa menyelamatkan seseorang daripada kemaksiatan di dalam hati. Walaupun demikian, di sini kami coba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat, yaitu sifat yang kebiasaan di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang, supaya engkau dapat jauhi daripadanya, karena sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan sebab bagi beberapa sifat yang tercela. Jadi yang namanya sifat hati ini, penyakit hati, penyakit batin, maksiat hati, maksiat batin itu bisa menghinggapi siapa saja, bahkan seorang ulama pun. Orang ulama itu sangat rentan dihinggapi yang namanya penyakit hati, maksiat hati, penyakit batin atau maksiat batin. Ulama aja bisa dihinggapinya, apalagi orang yang kada berilmu. Sifat-sifat itu ialah hasad, riya, dan ujub. Nah, ada 3. Pokok saja sini. Fastahib bi tadhiri qalbika minha fa in qadarta 'alaiha fa ta'allam kayfiyati khadari min baqiyatiha min rum'il muhlikat fa in ajasta an haji fa anta an ghairiha a'jadu. Wala tajunanna annahu taslamu laka niyatun shalihah fi ta'allumi ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad war riya wal ujub. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasul muhlikat syuhun muta'un wa khawamattabun wa ijabul mar'i bi nafsihi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam membersihkan hatimu, karena apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu, daripadanya engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lainnya. Jadi harus tahu dulu di sini cara membersihi hati sehingga kita bisa menjauhi daripada perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara daripada sifat-sifat yang keji lainnya. Tetapi seandainya engkau tidak mampu mensucikan hatimu daripadanya, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Bila kita kada mampu untuk membersihkan daripada sifat hasad, sifat riya, sifat ujub, dan ada dijelaskan daripada 3 ini. 3 sifat yang bisa membawa kepada kehancuran. Dan janganlah engkau beranggapan
Janganlah engkau beranggapan bahwa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti engkau telah selamat dari segala sesuatu yang berbahaya, sedang hatimu masih bertetap sifat hasad, riya dan ujub. Nah, jadi dia Imam Ghazali, sekalipun kita sudah mempelajari, sekalipun kita sudah mengetahui tentang sifat-sifat yang membinasakan dan merasa aman dahulu, apalagi orang yang lebih ilmu, orang yang sedang mempelajarinya pun tidak akan aman daripada maksiat hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, salasun mukhlikatun syukhun muta'un wa khawam muttaba'un wa ijabul mar'i binafsih. Ada sifat yang dapat membinasakan seseorang. Ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Dia binasa pasti celaka. Sifat bakhil, sifat bahil yang dipatuhi. Suhun muta, bahil yang dipatuhi. Wa hawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Dan merasa bangga dengan diri sendiri. Ini bahayanya ketika seseorang bersifat yang namanya kebahilan dipatuhi. Bahil ini macam-macam bahil kita. Bukannya bahil itu kali pemberian dengan hartanya, ada. Ya, bahil bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil ya Rasulullah, ba'id min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah. Ba'id min jannah, jauh daripada surganya Allah. Wa qarib anin nar, dekat kepada api neraka. Orang bahil. Nah, lawanan bahil itu orang yang sahih atau orang yang pemurah. Orang pemurah, qarib minallah, qarib minal jannah, wa ba'id anin nar. Dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan surganya Allah, jauh dengan api neraka. Orang bahil ya Rasulullah bukannya dengan karena mau mengeluarkan hartanya, ada juga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, al-bakhil malam yusalli alayya, malam yusalli, selama orang kada bersalawat, orang yang ada mau bersalawat, ya, al-bakhil malam yusalli alayya, orang yang kada mau bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebutnya inda yazkuruhu, ketika disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Apabila kita mendengar orang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau kada mau kita, amunnya kada hendak dipadahkan bahil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Jadi bahil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, ya Rasulullah yang mesti kita jauhi dahulu, mesti kita ketahui, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Yang pertama, amal hasad, bahwa mutasa'ibun minasuh, fa innal bakhil wallazi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi wallazi yabkhalu bi ni'matillah subhanahu wa hiya fi khijanati qudratillah ta'ala la fi khijanati ala ibadillah ta'ala fasuhu a'jamu. Wal hasad huwa alladhi yasuqu ali in'amullah subhanahu min khijanati qudrati ala abdin min ibadihi bimalin aw ilmin aw mahabbatin fi qulubin nas aw khaddin min al-khujudi hatta innahu liyuhibbu jawala anhu wa illam tahsul lahu fahada muntahal khubsi. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul al-hatab.
Sifat hasad ini adalah cabang daripada sifat bakhil. Hasad ini bermula daripada bakhil. Karena orang bakhil ini pasti sudah mahiri orang. Pasti sudah kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang padanya sekalipun ia kali mendapatkan. Kita misalnya melihat kawan dibeli atau membeli sepeda motor baru. Nyata kawati sepeda motornya tuh dihilangkan biar kali seorang dapat sepeda motornya tuh atau kemana sukainya itu orang hasad ya. Karena orang yang bahil, orang yang pelit, orang yang medit atau yang pamalar, jadi kita maksudnya pamalar itu bahil. Ialah orang yang tidak mau memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Orang yang kadang memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Dan syahihun bersengatan bahil. Suh itu bersengatan daripada bahil. Ialah orang yang tidak mau melihat karunia Allah Ta'ala atau perbendaharaan Allah Ta'ala yang sebenarnya bukan pembendaharaan tercurah kepada siapa saja daripada hamba Allah. Sedangkan syuhyuh ada yang namanya lebih daripada bahil ketika orang sifat melihat anugerah, melihat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melihat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pada melihat pembendaharaan karunia yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki Allah. Jangan sekali-kali kita bersifat lebih daripada yang namanya bakhil, yaitu orang yang menghendaki pemberian Allah, anugerah Allah terhadap seseorang dihilangkan. Sekalipun yang ada hasil, sekalipun yang ada mendapatkan apa yang diberi Allah kepada orang lain, tapi pindah wadenya biar kada pindah pada seorang. Dan orang hasad ialah orang yang merasa keberatan bahwa Allah Ta'ala mencurahkan nikmat Allah karunia, baik harta karunia, nikmat karunia kepada salah seorang di antara hambanya. Allah memberikan karunianya, Allah memberikan anugerahnya kepada siapa saja hamba yang Allah kehendaki. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, orang lebih daripada seorang. Ilmu orang tuh lebih daripada seorang karena ilmunya. Kawan-kawan aja hilang ilmunya itu, biar kita pindah pada seorang. Atau orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sugih, orang diberi nikmat dengan banyak harta, hartanya itu berpindah atau dihilangkan oleh Allah pada seorang, tak pindah pada seorang manusia atau apa saja, atau kecenderungan daripada orang mencintainya sebagai tokoh yang dimuliakan. Banyak tuh. Kalau aku aja yang dimuliakan, orang tuh kada usah. Atau apa saja pemberian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya, sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah Ta'ala itu hilang dari orang lain, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa keuntungan dari hilangnya nikmat tersebut. Maka hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu Rasulullah bersabda, al-hasad yaqulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Orang yang hasad, sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hati-hati ya Rasulullah, orang yang hasad itu siapapun besarnya daripada kebaikan yang dihasilkan daripada ibadahnya, dihinggapi rasa hasad tersebut, maka kebaikan amal ibadahnya akan hilang sebagaimana api memakan kayu bakar. Tunggal kita wal hasadu wal mu'ajjabul ladzi la yurham. Insyaallah minggu yang akan datang.
Sebelum kita mengakhiri daripada majelis taklim, sebagaimana biasa kita membaca salawat kepada sebanyak 3 kali dengan harapan diberi diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, disehatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada mara bahaya, dikabulkan segala hajat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu bihil hawaid wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastaqal gama mubiwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan wa sallim salam man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan salaman man ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastaqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Diberitahuan kembali kepada para jamaah majelis taklim Qamarul Muhibbin bahwasanya pada malam Sabtu depan, Sabtu Dudi, kita akan mengadakan Isra wal Mi'raj sekaligus haul daripada Abah Guru Sekumpul. Dan kepada para jamaah diharapkan agar ajak para keluarganya, para jiran tetangganya untuk bersama-sama berkumpul di majelis taklim Qamarul Muhibbin di dalam acara tersebut. Dan kepada para jamaah agar bisa membawa nasi bungkus sukarela. Terima kasih atas segala perhatian. Ya ayyuhar-rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.